Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Tentu pada pertemuan kita kali ini kita akan mengupas materi menganalisis hukum tajwid pada bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Olehnya itu, saya ingin menyapa dulu anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, tentu pada materi kita kali ini menganalisis hukum bacaan pada Quran surah Luqman ayat 13-14. Tentu anak-anakku sekalian harus terlebih dahulu menyiapkan Al-Qur'annya. Dan kemudian kita sama-sama menyimak dan menganalisis hukum tajwid yang terdapat pada bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Olehnya itu, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Saya akan bacakan ayatnya. Lalu kemudian setelah itu kita akan menganalisis tiap kata, tiap huruf hukum tajwid pada bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan baik-baik. Bapak akan membacakan Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, demikianlah ayat atau surah Luqman ayat 13 dan 14 yang barusan Bapak bacakan. Tentu anak-anakku sekalian pasti menyimak ya, seperti apa cara bacaannya, seperti apa penempatan huruf-huruf hijaiyahnya. Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita mampu menganalisis hukum bacaan atau hukum tajwid yang terdapat pada Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita menganalisis ayat yang pertama surah Luqman, yakni ayat yang ke-13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman. Kenapa dibaca wa idh qala? Kenapa bukan wa idh qala? Maka inilah menganalisis hukum tajwid yang dimana dibaca wa idh qala karena ada alif mati yang sebelumnya berbaris fathah atau berharakat fathah, yaitu qala. Makanya dibaca qala bukan qala, tapi qala. Luqman, kenapa dibaca luqa? Maka ini hukum tajwidnya adalah qalqala sukra. Ya, berada di tengah kata. Qalqala berarti pantul. Maka ketika membaca luqmanu, maka harus dipantulkan qafnya. Luqman. Selanjutnya, libnihi. Tidak boleh dibaca libnihi, tetapi harus dibaca hukum tajwid yang terdapat di kalimat itu adalah libnihi. Lib berarti hukum tajwidnya qalqalah. Maka dipantul huruf ba, libnihi. Nah, sedangkan hi adalah mad tabi'i, harus panjang 2 harakat, libnihi. Tidak boleh dibaca libnihi, tapi libnihi. Selanjutnya wa huwa ya'iduhu. Ya'iduhu panjang mad tabi'i. Lalu kemudian setelah wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ya bunayya dibaca ya panjang 2 harakat, kembali hukum tajwidnya mad tabi'i. La tusyrik. La mad tabi'i, tusyrik. Tusyrik. Billah. Billah dibaca tipis, lakni hukum tarkid, yakni tipis. Lafzul jalal atau lam jalal, kenapa dibaca tipis? Lam tarkid karena sebelum huruf lam ada huruf hijaiyah yang berbaris kasrah, maka dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Billah, tidak boleh billah, tetapi tipis. Billah. Lalu kemudian selanjutnya, inna harus didengungkan karena memang dia berada pada hukum tajwid gunnah. Inna, tidak boleh inna, tapi inna. Gunnah, didengungkan huruf nunnya, nun tasydid. Inna. Lalu kemudian inna syirka, asyirka. Asyirka di sini ada lam syamsiyah. Ya, pengganti daripada nun tasydid. Makanya tidak berbunyi al-syirka, tetapi asyirka. Nah, itu namanya lam syamsiyah. Lalu kemudian syirka, ya, dibaca tipis. Ini ra tarki, dibaca tipis, bunyi tipis ra-nya. Syirka, tidak boleh syirka. Ya, dibaca tebal tidak boleh, tapi hukum tajwidnya syirka, baca tipis. La zulmun azim. La zulmun, ya, mim berbaris dhammatain, berarti tanwin, bertemu dengan huruf ain. Huruf ain itu salah satu hurufnya idhar, dan idhar itu adalah jelas. Maka ketika kita membaca harus jelas bacaannya. La zulmun azim. Nah, harus jelas karena hukumnya idhar. Sedangkan azim, kenapa dibaca panjang azim? Karena dia berada di akhir ayat, ya, berarti kedudukannya mad arid lisukun, yaitu harus panjang 5 sampai 6 harakat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini analisis hukum tajwid yang terdapat surah Luqman ayat 13. Selanjutnya kita melangkah ke ayat yang 14, surah yang sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wa wassaynal insana. Wa wassay, ini namanya haraf lin. Haraf lin ini adalah tidak panjang. Makanya dibaca wa wassayna. Nanya di sini mad tabi'i karena panjang. Wa wassayna panjang mad tabi'i, tetapi ketika bertemu dengan huruf selanjutnya yakni lam qamariyah, maka dia tidak dibaca panjang, tetapi bergabung langsung masuk bunyi huruf lam qamariyah. Wa wassaynal, bunyi L. Ya, sama halnya alhamdu. Itu juga adalah hukum bacaan lam qamariyah. Wa wassaynal insan, numati ketemu sin, ini namanya ikhfa, samar-samar. Wa wassaynal insana, insan, kembali mad tabi'i panjang. Wa wassaynal insana biwalidayhi, panjang biwa mad tabi'i, lidayhi, ini lidai kalau berhenti, lidai bisa berhenti, ya, tapi ini hukumnya adalah matlin, ya. Kalau tidak berhenti biwalidayhi hamalatuhu, berarti hukumnya adalah harf lin. Hamalathu ummuhu, berarti ummuhu gunnah, didengungkan. Bim tasdik harus didengungkan. Hamalathu ummuhu, kembali mad tabi'i. Wahnan berarti tanwin ketemu salah satu hurufnya idhar, yaitu ain, tanwin fathatain. Wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, berarti tanwin ketemu dengan salah satu hurufnya idgham bi gunnah, yaitu waw. Makanya di atas huruf waw itu ada tasdid. Maka digabungkan. Wahnan ala wahnin wa fisalu, panjang mad tabi'i. Fi amain, kembali. Fi mad tabi'i, panjang ainnya mad tabi'i. Main, kembali matlin. Karena kita berhenti. Seandainya tidak berhenti, maka haraf lin. Fi amain. Lalu kemudian anishkurli. Ini ra-nya ra tafhim, tebal. Karena sebelum huruf ra, ya, ada huruf hijaiyah yang berbaris dhammah, maka dibaca tebal, bunyi tebal. Anishkurli, panjang mad tabi'i. Waliwalidayka, kembali mad tabi'i. Lidayka tidak panjang, tidak, tapi lidayka berarti haraf lin. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal, bunyi lam qamariyah, ilayyal masir, kembali panjang karena berhenti atau kita berada di akhir ayat, berarti hukum bacaannya adalah mad arid disukun. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ya analisis hukum tajwid yang terdapat pada bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini tentu banyak ilmu anak-anakku yang didapat hari ini. Olehnya itu tentu ilmu ini harus diamalkan dan teruslah membaca Al-Quran dan tetap selalu belajar dan belajar agar supaya ilmu itu selalu mendapatkan cahaya dan cahaya itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Insyaallah semoga materi selanjutnya kita lanjutkan dengan yang lebih baik lagi,
ya, agar semoga anakku tetap senantiasa belajar dan belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.